Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita mulai. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Apakah ada kegiatan memanfaatkan tumbuhan pada gambar? Ayo, ada apa tidak? Kalau ada, apa saja ya kegiatannya? Yuk, kita cari tahu. Pada gambar itu ada apa saja? Ada kerbau dan sapi yang sedang makan rumput. Berarti hewan tersebut memanfaatkan tumbuhan sebagai makanan. Yang kedua, ada anak-anak sedang bermain di bawah pohon. Mereka memanfaatkan tumbuhan apa? Dengan memanfaatkan oksigennya. Yang ketiga, ada kelinci yang makan wortel. Nah, anak-anak, tadi itu adalah beberapa manfaat tumbuhan. Mari Ibu jelaskan lebih rinci manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Antara lain, manfaat tumbuhan bagi manusia atau kehidupan adalah sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Selanjutnya, sebagai produsen atau pembuat makanan. Yang ketiga, sebagai perangkat zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, tempat pengembangbiakan. Yang kelima, tempat hidup hewan. Karena manfaatnya banyak, maka kita harus mengembangbiakan tumbuhan tersebut. Nah, marilah kita cari tahu bagaimana cara perkembangbiakannya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan jagung. Jagung mulanya ditanam bijinya. Selama 3-4 hari bakal jagung akan tumbuh di permukaan tanah. Kemudian jagung akan semakin tumbuh, semakin tinggi, semakin lama semakin besar, berbunga, kemudian bertongkol. Setelah kira-kira 3-3,5 bulan barulah bisa dipanen. Lebih jelasnya, kalian buka bacaan di buku kalian halaman 2-3 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Setelah baca, kalian kerjakan tugasnya di halaman 4, menulis ide pokok paragraf dan informasi penting di dalam paragraf tersebut. Tulis tugas kalian atau jawaban kalian pada diagram seperti berikut yang tertera pada buku kalian. Tumbuhan jagung adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif itu apa sih? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan atau disebut perkembangbiakan secara kawin. Nah, proses penyerbukan dan pembuahannya terjadi pada bunga. Mari kita pelajari bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga: 1 tangkai bunga, 2 bakal biji, 3 tangkai putik, 4 kepala putik, 5 tangkai sari, 6 kepala sari, 7 mahkota bunga, 8 kelopak bunga, dan 9 dasar bunga. Nah, sekarang tugas kalian adalah cari satu bunga di sekitar rumahmu. Kemudian gambarlah dan tulis bagian-bagian bunganya serta cara perkembangbiakannya. Seperti di buku kalian halaman 6. Selain bunga jagung yang kita bahas tadi, serta perkembangbiakan jagung melalui bunga, bagian-bagian bunga, ada bunga lain loh ya yang tumbuh subur di Indonesia. Salah satunya adalah bunga sepatu dan bunga kamboja. Nah, bunga sepatu dan bunga kamboja ini tidak hanya di Indonesia loh tumbuhnya, di negara lain juga ada. Bunga sepatu itu tumbuh di Malaysia. Nah, di sana bunga ini dikenal dengan nama bunga raya dan digunakan sebagai pewarna. Sedangkan bunga kamboja itu ada di Laos. Nah, di sana bunga kamboja juga tumbuh. Kemudian bunga kamboja ini sama ya dengan di Indonesia, digunakan pada perlengkapan tari di Bali. Nah, kalau di Laos, bunga kamboja ini digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Wah,
Ternyata tumbuhan yang ada di Indonesia juga tumbuh di negara lain ya, seperti Malaysia dan Laos tadi. Kenapa kok bisa tumbuh ya? Nah, anak-anak, mari kita pelajari. Ternyata banyak loh negara yang kondisi geografisnya itu sama dengan Indonesia, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia juga tumbuh di negara lain. Marilah kita pelajari negara apa saja ya yang kondisi geografisnya sama dengan Indonesia. Nih, Ibu punya peta negara-negara yang kondisi geografisnya sama dengan Indonesia. Tuh, kalian lihat, ada negara mana saja, yo. Di situ ada Myanmar, ada Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Singapura. Perlu kalian ketahui ya, meskipun berbeda negara, namun negara-negara tersebut memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Sehingga negara yang kita sebutkan tadi itu membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Sekarang, mari kita jalan-jalan ke negara ASEAN yuk. Kita pertama ke Brunei Darussalam dulu. Nah, di Brunei Darussalam ternyata di situ ada kampung air. Nah, kampung air ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan. Brunei Darussalam ini penduduknya adalah orang Melayu. Brunei itu berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Dan Darussalam berarti tempat yang damai dan rumah keamanan. Selanjutnya kita ke Malaysia. Nah, di Malaysia di situ ada patung Dewa Murungga yang tingginya sekitar 42,7 meter. Wah, tinggi sekali ya. Nah, patung ini terletak di Batu Cafes, yaitu gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini disebut kota ragam jenis budaya. Sekarang kita ke Filipina. Nah, di Filipina ini kita dapat menemukan tarian tinikling. Nah, tarian tinikling ini adalah tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, di Filipina ini bahasa nasionalnya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Kemudian, po dan apo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang. Selanjutnya kita ke Kamboja. Di Kamboja ini banyak candi yang terbuat dari batu karena di sana terukir dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha pada tembok-tembok candi tersebut. Tarian yang di sana adalah tarian Apsara, lahir pada 2000 tahun yang lalu. Nah, orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya kita ke Myanmar. Nah, Myanmar ini mendapat sebutan sebagai negara 1000 pagoda karena di sini sangat mudah sekali menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi itu mirip dengan sarung Indonesia. Nah, sarung ini atau kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Kalau di Indonesia membelit dari perut sampai ke kaki ya, beda ternyata. Kemudian anak-anaknya juga sama memakai longyi ini. Selanjutnya kita ke Vietnam. Nah, di Vietnam ini ada permainan yang sangat asik ya.
namanya menangkap jangkrik. Nah, pemainnya itu dengan mata tertutup, adalah permainan tradisional anak di sana. Anak yang berada di tengah lingkaran itu matanya ditutup dengan kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Pasti seru ya kalau kita bisa main. Di Vietnam ini baju khasnya disebut dengan áo dai. Nah, topi caping juga ditemukan di sana. Seperti orang Indonesia ya, kalau caping di Indonesia itu digunakan oleh petani biar tidak kepanasan ke sawah. Kemudian orang Vietnam juga gemar duduk di dinh clic, yaitu kursi yang sangat pendek. Nah, bukan hanya untuk makan, bahkan mengenal pun atau mengobrol, mereka sedang duduk di atas dinh clic tadi. Selanjutnya kita ke Laos. Nah, Laos ini penemunya ada Ao Lao, sehingga namanya tuh mirip ya dengan penemunya. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Nah, olahraga tradisional di Laos itu yang terkenal adalah Katau. Katau ini seperti permainan bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Mirip sepak takraw ya kalau di Indonesia. Tahun baru Laos itu disebut dengan Bun Pi Mai. Nah, selanjutnya kita ke Singapura. Singapura ini memiliki lambang yang bernama Merlion. Merlion ini adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, menurut mitos orang sana, dahulunya adalah kampung ikan. Nah, kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, kemudian kita ke Thailand. Nah, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand itu menggunakan bahasa Thai, adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Kemudian di Thailand ini makanan atau minuman yang terkenal itu adalah teh. Nah, teh itu disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea. Pasti enak ya diminum dingin-dingin waktu panas-panas matahari yang sangat menyengat, pasti segar sekali. Loh, kok bahas tuh makanan deh. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan ke negara ASEAN kan? Seru? Bagaimana? Mau lanjut? Nah, sudah. Sekarang tugas kalian adalah carilah 2 negara atau tulislah 2 negara dalam suatu diagram Venn. Nah, kamu tulis masing-masing karakteristiknya sesuai negara tadi, ya kan? Kalian pilih 2 negara. Kalian tulis persamaan dan perbedaan dari 2 negara tersebut, ya. Paham? Perbedaan dan persamaan dari 2 negara tersebut. Kalian tulis jawaban kalian di buku tulis sesuai dengan halaman 14 di buku paket kalian. Di situ ada gambar diagram Venn. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Nah, besok kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan ini buat yang nonton video pembelajaran ini. Tadi kan perkembangbiakan generatif itu melalui bunga. Nah, pertanyaannya, apakah semua tumbuhan yang berbunga itu mengalami penyerbukan dan nantinya akan berbuah? Yang tahu jawabannya, silahkan komen di bawah ya, terus berikan alasannya. Kemudian yang sudah subscribe, yang sudah like, terima kasih. Yang belum, silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.